Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan, kalau hari ini seluruh dunia, orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus merayakan apa yang disebut dengan apa? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, bukan hanya orang Kristen, Bapak Ibu. Kalau kita lihat penanggalannya, di situ menggunakan istilah kenaikan Isa Al-Masih ke surga. Jadi orang-orang di luar Yesus pun juga mengakui hal itu. Kalau orang Kristen nggak percaya, keterlaluan. Bapak Ibu, yuk kita baca sama-sama. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu boleh ikuti dalam hati dan saya akan bacakan firman Tuhan. Sudah menemukan? Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pesan terakhir Tuhan berbeda dengan semua orang, bahkan kebanyakan orang. Ada satu pesan yang saat itu dititipkan kepada murid-muridnya, dan itu merupakan pesan terakhir. Kalau pesan terakhir, tentunya hal ini berkesan dalam hidup murid-murid pada saat itu. Bukan saat ia meninggal, tetapi pada saat apa Bapak Ibu? Pada saat Yesus naik ke surga. Ada pesan di situ. Apa isi pesannya? Dalam ayat yang ke-8, yuk kita baca sama-sama. Sudah menemukan? 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi. Pesan ini nggak bisa ditawar Bapak Ibu. Sebelum Yesus naik ke surga, ada pesan yang penting yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid. Kamu adalah saksiku. Bapak Ibu, kalau jadi saksi, itu bukan perkara yang mudah. Karena saksi, orang yang pernah jadi saksi, itu bisa dapat WA, dapat kiriman, ya, macam-macam. Jangan coba-coba membuka ya fakta yang sesungguhnya. Jangan coba-coba. Makanya banyak istilah saksi. Saksi apa Bapak Ibu? Saksi palsu. Ada pula saksi dusta. Kenapa? Karena menjadi saksi itu posisinya harus tahu fakta sebenarnya. Seperti apa? Itu baru fakta yang dimiliki oleh seorang saksi yang asli. Untuk menjadi saksi itu bukan perkara yang mudah, karena ada ancaman, ada teror dari orang-orang yang tidak suka ketika saksi mengungkapkan hal yang sebenarnya. Tapi di sini firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa. Sebelum engkau menjadi saksi, kamu akan terima kuasa Roh Kudus. Saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu,
Sudah mengalami baptisan Roh Kudus belum? Siapa yang sudah? Angkat tangan. Serius ini? Yang nggak angkat tangan? Belum. Nggak, saya tanya Bapak Ibu. Siapa di sini yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus? Silakan angkat tangan. Waduh, ini PR besar buat saya. Saya tanya, baptisan Roh Kudus itu apa sih? Yang angkat tangan tadi, coba jawab. Baptisan Roh Kudus itu apa sih? Simple. Baptisan Roh Kudus ketika Bapak Ibu mengambil keputusan, ya aku percaya engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Saudara, pernyataan itu kalau bukan Roh Kudus yang ada di dalam diri Bapak Ibu, nggak mungkin saudara bisa mengungkapkan hal itu. Jadi siapa di sini yang sudah dibaptis Roh Kudus, angkat tangan. Bapak Ibu, saya ajarkan ya, baptisan Roh Kudus bukan yang banyak orang sekarang ini pahami dengan cara yang salah. Baptisan Roh Kudus bukan salah. Terima sekarang bersama-sama. Bukan bukan itu. Ini kan kacu-kacu gereja kan ngajarkan hal yang nggak betul. Tanda orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, dia beriman kepada Tuhan, dia bersandar kepada Tuhan. Kondisi tidak akan mungkin membuat dia beranjak ke tempat yang lain. Itu orang yang dibaptis Roh Kudus. Jangan salah paham ya. Kalau bicara ngomong seperti itu dulu, itu sudah apa namanya itu? Model saya, kerjaan saya dulu sebelum bertobat. Ya. Kalau pelafalan banyak kali saya punya Bapak Ibu. Tapi itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Ingat baik-baik ya, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Ya. Ada orang ngajarkan aneh-aneh. Ya. Kalau kau sudah dibaptis Roh Kudus, saudara harus bisa bahasa roh. Artinya apa? Ya, saudara harus mengucapkan apa. Alkitab nggak pernah ngajarkan loh seperti itu. Nanti saya kasih translate-nya ya Bapak Ibu. Saya punya translate model-model seperti itu, 100 lebih. Dan saudara tahu, pelafalan seperti itu adalah mantra-mantra orang Afrika. Dan salah satu pelafalannya adalah penghujatan kepada Tuhan. Makanya jangan ikut-ikutan. Jemaat di sini sudah tahu kebenaran, tolong jangan. Karena itu dulu hidup saya modelnya kayak gitu. Ikut aliran-aliran yang model seperti itu. Ya. Jadi ketika Roh Kudus diberikan, mereka menjadi orang yang berani untuk bersaksi. Mereka memposisikan dirinya sebagai saksi Kristus. Mereka kemanapun juga, mereka menyampaikan Yesus satu-satunya Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu, ketika mereka berani mengungkapkan pernyataan seperti itu, mereka menghadapi teror. Dan luar biasa. Salah satu martir pertama adalah siapa? Siapa dalam Alkitab Kisah Rasul? Siapa? Siapa? Stefanus. Ketika Stefanus menjadi saksi Tuhan dan mengatakan Yesus satu-satunya Mesias yang menyelamatkan bangsa Israel. Bagi orang-orang Yahudi, darah Stefanus halal. Akhirnya semua orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka Yahudi mengeluarkan fatwa halal darahnya Stefanus. Diapakan Bapak Ibu? Dirajam dengan batu sampai mati. Orang yang beriman, orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, tidak akan mungkin hidupnya bergeser. Kendatipun kondisi yang dihadapi
sulit dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Bapak Ibu, saya terkesan dengan seorang misionaris yang bernama Samuel Munson dan juga Liman yang diutus dari Gereja Baptis Amerika Serikat sekitar tahun 1800 sekian, ya, 1834 diutus pergi ke Tanah Batak. Zaman itu di Batak itu primitif sekali Bapak Ibu, karena mereka animisme, percaya dengan apa namanya itu pohon, gunung, batu-batu, tempat-tempat yang dikatakan keramat dan lain sebagainya. Itu kuat sekali. Nah, Gereja Baptis di Amerika Serikat mengutus 2 orang pergi ke Tanah Batak, Munson dan Liman ini. Bapak Ibu, namanya orang bule, ganteng, kulitnya putih, hidungnya mancung, betul ya? Tinggi besar. Ketika masuk ke Tanah Batak, berbeda. Orang-orang Batak melihat, mereka mau bikin apa? Lalu mereka menyampaikan nama Yesus. 2 orang, Munson dan Liman ini, berdiri menjadi saksi Tuhan. Karena dia mengalami, dia merasakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, dia sampaikan itu. Aku nggak mau orang Batak binasa. Aku tidak mau orang Batak ketika mati nggak jelas perginya kemana. Makanya mereka berdua berani bersaksi kepada orang-orang Batak. Waktunya nggak panjang Bapak Ibu. Mereka akhirnya ditangkap 2 orang ini, Munson dan Liman ini. Ditangkap. Karena dilihat, ini kalau lihat kulitnya ini putih. Pasti dagingnya gurih. Saudara tahu, 2 orang ini akhirnya dibunuh. Setelah dibunuh, dimasak rame-rame demi bersaksi karena Yesus. 2 orang akhirnya mati. Gereja Baptis di Amerika Serikat mendengar bahwa 2 misionaris yang ada di Tanah Batak sedang dimakan rame-rame orang Batak. Mungkin ya darahnya juga manis gitu ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu ya, kalau mau tanya ya tanya Sumanto gitu Bapak Ibu. Saksi hidup makan dagingnya orang gitu. Saya nggak bisa membayangkan ketika ia dibunuh, ketika ia dicincang. Saya nggak tahu mulai dari mana, ujung kaki atau ujung kepala. Saya nggak ngerti. Tapi intinya berita itu sudah menyebar sampai negara Amerika Serikat. Bapak Ibu, saya salut dengan mamanya Munson. Anak muda ini satu-satunya anak yang diserahkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan misionaris di Tanah Batak. Ketika mendengar berita anaknya dimakan orang-orang Batak, saya pikir pingsan, saya pikir marah sama Tuhan. Tuhan di mana keadilanmu? Anakku sudah tak serahkan, anak yang paling baik tak berikan kepadamu. Tapi hidupnya sangat naas. Tapi enggak seperti itu Bapak Ibu. Ketika mendengar anaknya mati di ladang pelayanan di pekerjaan Tuhan, mamanya bilang seperti ini. Seandainya Tuhan engkau memberikan anak kepadaku lagi, maka aku akan mengirim anakku yang kedua untuk pergi ke Tanah Batak hebat ini. Ini namanya orang tua yang ngerti kehendak Tuhan. Banyak orang Kristen ketika lihat anaknya pinter matematika. Anakku nomor 1 pinter matematika. Sudah nanti ambil jurusan di UI aja. Nanti kamu masuk di sana, tak biayai. Papa mumpung bisa, mama mumpung bisa, tak biayai ke sana. Masuk di UI karena pinter hitung-hitungan. Ya. Ada yang pinter fisika,
Anak yang kedua, pinter fisika. Nah, kamu pinter fisika. Sudah masuk ITB aja. Di sana terkenal, kampusnya bagus. Langsung, kamu nanti kalau selesai, bisa kerja langsung. Anak yang ketiga, anak nomor 3 ini, OO-nya bukan main. Tambah-tambahan, perkalian, pembagian, 9 bagi 3 dibilang 6, 9 bagi 3 dibilang 6. Aduh, susah kali ngajari. Sampai guru les 2. Tetap aja nggak bisa. Wis nak, kamu jadi pendeta emang. Pak Bu, kalau punya anak on jangan dipersembahkan ke. Wah, saya ini ragu loh. Orang tua di sini, kalau anak bapak ibu pintar, persembahkan ke itu yang terbaik. Seperti orang tua Munson. Seandainya Tuhan mengaruniakan anak kepadaku, maka aku akan kirim dia lagi ke tanah Batak. Supaya orang-orang Batak bertobat dan mengenal Yesus. Berani ibu-ibu? Ibu-ibu? Berani nggak seperti mamanya Munson ini? Jangan kalau tambahan perkalian nggak bisa. Wes, tadi pendeta masuk SGI. Bapak Ibu, jadi pendeta masuk mimpin OON. Jemaatnya kayak apa? Justru kalau punya anak yang terbaik, bagus, intelektualnya bagus, Tuhan, aku mau berikan anakku ini untuk aku persembahkan bagimu dan hormat kemuliaan. Ini namanya orang benar, tahu isi hatinya Tuhan. Bapak Ibu, kamu adalah saksiku dalam hal ini. Ada seorang anak muda bernama Gulmasi dari Pakistan tahun 1992 didakwa menghujat agama sebelah. Karena di Pakistan hampir 100% itu adalah orang sebelah. Dia punya tetangga namanya Sajjad Hussain. Sajjad Hussain ketika melihat yang namanya Gulmasi mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen, dan dia katakan, aku harus bersaksi kepada orang-orang di sekitar kami. Bapak Ibu, akhirnya dia difitnah oleh Sajjad Hussain bahwa Gulmasi ini telah menghujat agama lamanya. Akhirnya Bapak Ibu, yang namanya Sajjad Hussain mengirim surat ke kepolisian, ditangkaplah Gulmasi. Bapak Ibu tahu, hukuman kalau orang penghujatan terhadap sebuah agama di sana, itu hukumannya pancung. Saya percaya, lihat sejarah hidupnya, pada saat dia dijatuhi hukuman pancung, dia nggak bisa tidur. Dia gelisah. Ya. Hatinya merasakan ketidakdamaian. Tapi cara Tuhan menolong itu luar biasa, Bapak Ibu. Jadi tahun 1992 dia didakwa, akhirnya masuk penjara, nunggu eksekusi. Bapak Ibu, pada saat pemberitaan viral pada saat itu, maka ada seorang perempuan dari Kanada mengirim surat kepada dubes perwakilan Pakistan yang ada di Kanada, memprotes sikap daripada pemerintah Pakistan yang tidak fair, yang tidak ada bukti, lalu menjatuhi hukuman pancung. Lalu dia kirim surat ke pemerintah dan juga dia kirim surat ke Gulmasi yang ada di dalam penjara. Bapak Ibu, Gulmasi gelisah. Pada saat itu malam dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku ini baru percaya. Aku mau menjadi saksimu, mengatakan hal yang benar. Bahwa aku mengalami keselamatan hanya darimu. Tidak ada yang lain.
Dan aku mau sampaikan kasih itu, keselamatan itu kepada orang-orang di sekeliling kami. Tetapi kenapa hal ini terjadi? Bapak Ibu, akhirnya Tuhan hadir melalui malaikatnya. Tuhan katakan, kamu yang kuat ya. Tuhan menyertai engkau. Kamu yang kuat ya. Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu, akhirnya kedatangan Tuhan melalui malaikat itu menjadikan dia kuat kembali. Lalu dia mengirim surat, Bapak Ibu, mengirim surat kepada perempuan ini, balasi surat ke Kanada. Ketika balasi surat ke Kanada, dia ceritakan pengalaman itu, bagaimana Tuhan memberi kekuatan kepadanya saat ada di penjara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia katakan, aku memang awalnya takut sekali. Karena ketika hakim memutuskan hukuman pancung, pikiranku, hatiku kacau, gak tenang. Tetapi pengalaman spiritualku, ketika Tuhan datang melalui malaikatnya, aku menjadi orang yang kuat. Aku gak takut lagi mati. Dia ceritakan, dia sampaikan. Dan ternyata wanita ini, Bapak Ibu, menjadi pendoa khusus buat Gulmasi yang ada di Pakistan. Protes surat itu ternyata dipakai oleh Tuhan. Karena bukan hanya dia saja yang memprotes. Bukan hanya wanita ini yang memprotes. Bukan hanya dia. Tapi banyak teman-teman orang-orang Kristen di Kanada memprotes pemerintahan Pakistan. Dan Bapak Ibu, akhirnya selama 3 tahun dalam penjara karena menunggu eksekusi, hakim menyatakan bahwa dia tidak bersalah karena tidak ada bukti. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya dikeluarkan, dia melarikan diri. Jadi yang dieksekusi ternyata bukan dia aja, ada 12 orang temannya. 5 dikeluarkan termasuk dia. Tapi yang lainnya 4 orang, Bapak Ibu, diburu oleh Islam radikal. Diburu. Dan 4 orang itu ketangkap semua dan dieksekusi mati secara ilegal. Tapi Gulmasi, dia sembunyi. Dan dia tidak diketahui bahwa yang namanya Gulmasi ini masih tetap hidup dan menjadi saksi sejarah penangkapan itu. Poster ditempel di mana-mana, di kota-kota, bahkan toa masjid menjadi pemberitaan secara lantang, masjid satu ke masjid yang lain. Toanya memberitakan, jika saudara menemukan seorang yang bernama Gulmasi yang sudah meninggalkan imannya, maka tangkaplah dan bunuh di tempat. Dan toa-toa itu semuanya memberitakan isi yang sama. Tapi puji Tuhannya Bapak Ibu, cara Tuhan itu berbeda. Tuhan bisa menyelamatkan Gulmasi sehingga dia bisa bersaksi lebih lagi dan mencatat sejarah di Pakistan. Bapak Ibu, menjadi saksi itu risikonya besar. Tetapi ini bukan sebuah pilihan buat kita. Sebuah keharusan. Ya, saya pernah cerita kepada Bapak Ibu. Ketika saya melayani pengembalaan di Kediri, saya bersaksi dari orang-orang yang nggak percaya Tuhan Yesus, orang Hindu, orang Muslim, saya sampaikan hal itu. Bapak Ibu tahu, mereka sedang menggerakkan massa di masjid untuk tangkap saya. Dan pada saat itu saya sama sekali nggak takut. Padahal saya tinggal di pastor itu sendirian. Lewat belakang Bapak Ibu, itu mudah sekali didobrak pintu pastori kami. Itu nggak permanen. Tapi luar biasanya, ada seorang RW yang kasih tahu kepada saya, Pak Teguh, hati-hati ya. Karena ini penggeraknya orang ini. Ternyata seorang pemuka agama Bapak Ibu. Mereka mempengaruhi semua orang di lingkungan situ. Tapi saya tidak mundur selangkah pun. Saya berkata saat itu kepada Tuhan, Tuhan, jika mati hari ini, bagiku adalah
keuntungan. Bapak Ibu, dan betul satu orang percaya kepada Tuhan dari Muslim, orang sakit. Satu orang, dan itu jadi masalah besar. Saya mau diperkarakan saat itu. Karena setelah saya doakan 4-5 hari mati Bapak Ibu. Jadi pertama kali di desa itu ada orang mati yang labelnya agamanya Kristen. Pertama kali. Akhirnya Bapak Ibu, yang datang itu ratusan orang kepingin tahu cara orang Kristen itu dikubur. Wah, kesempatan buat saya untuk penginjilan Bapak Ibu. Kenapa demikian? Ini tugas kita Bapak Ibu. Kamulah saksiku. Tuhan katakan seperti itu. Kalau bicara tentang Injil Bapak Ibu, sebenarnya sama saja kok. Kalau Bapak Ibu suka ngerumpi sama teman-teman di BKK, sama teman-teman di tempat kalau Bapak Ibu ngantar anak, atau di tempat Bapak Ibu bekerja. Kendati pun isinya berbeda. Tapi jujur ketika saya survei, ya, ngadakan penelitian di Surabaya, Bapak Ibu. Ini pelayan-pelayan loh ya Bapak Ibu, majelis loh. Presentasinya kecil sekali. Mereka melakukan dan mau menjadi saksi Tuhan. Ketika saya tanya, kenapa? 1, takut karena kita minoritas. 2, kenapa? Karena ada undang-undangnya. 3, ternyata mereka takut kalau dicap Kristenisasi. Bapak Ibu, coba kalau Bapak Ibu suka pergi ke rumah sakit, visitasi. Siapa di sini punya pengalaman beritakan Injil di rumah sakit? Ada? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya kasih tahu ya. Bapak Ibu kalau ke rumah sakit, jangan cuma sekedar besuk aja, bawa makanan. Bapak Ibu, itu hanya sesaat aja. Roti yang Bapak Ibu bawa, itu hanya cuma 1 jam selesai. Betul ya? Tuhan inginkan berita keselamatan itu sampai. Jangan jadi orang Kristen egois. Kalau saudara sudah selamat. Loh Bapak Ibu, saya kapan hari 1 bulan yang lalu, saya betuli kunci mobil, terus ada oma-oma yang sudah tua Bapak Ibu. Dia cerita, lalu dia ngomong, Om, saya belum makan. Saya lihat ada uang 50.000 di kantong saya. Oma, ini ya, untuk Oma bisa makan siang hari ini. Bapak Ibu, tahu orang Jawa bilang gedru-gedru itu? Saking senengnya dengan uang 50.000, dia ngomong gini, Om, ini untuk 1 minggu. Dia senengnya bukan main, dapat 50.000 itu senengnya bukan main. Akhirnya dia cerita-cerita sama tetangganya. Orang jelitro Bapak Ibu, oma-oma ini. Dia cerita saking senangnya pada saat itu dia sangat butuh. Kebutuhannya terjawab. Ini baru uang, hanya sesaat kebutuhannya. Kalau bicara keselamatan, Bapak Ibu, itu nilai yang sudah tidak tergantikan oleh apapun juga. Kalau keselamatan itu sudah kita dapatkan, Bapak Ibu kebacut kalau orang Kristen gak mau cerita. Seperti oma ini loh, seneng sekali akhirnya cerita-cerita. Aku hari ini sangat-sangat diberkati Tuhan, ternyata orang Kristen Bapak Ibu. Waduh, seneng aku hari ini bisa makan. Ini 1 minggu, aku bisa makan ditolong Bapak itu. Dia cerita, gak mau tutup mulutnya. Kebutuhannya terjawab. Manusia seluruhnya membutuhkan keselamatan. Semua orang sedang bertanya-tanya,
Aku sedang berjalan. Usiaku sudah di atas 50 tahun. Aduh, sudah dekat dengan Sang Pencipta. Mau mati, nggak tahu jawabannya pergi kemana. Ini kebutuhan Bapak Ibu. Yang paling ditakuti manusia bukan masalah punya uang atau enggak, bukan. Bukan masalah masa depan, bukan itu. Tetapi bicara jiwaku kalau mati nanti aku pergi kemana. Ini yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Siapapun juga itu. Nah kalau kita Bapak Ibu sudah menerima itu dari Tuhan dengan cuma-cuma. Lalu Tuhan cuma minta, kau jadi saksiku ya. Kamu saksiku loh. Masa kamu diam, terus dapat sesuatu yang sangat berharga. Nah kalau orang Bapak Ibu pernah nggak ngasih sesuatu kepada orang itu, tapi orang itu nggak mengucapkan terima kasih? Pernah nggak ngalami itu? Pernah nggak? Perasaan Bapak Ibu seperti apa? Titenono ya, ala butuh mana? Nggak kira tak lungi. Lu ngucapnya terima kasih aja berat gitu loh. Nah orang Kristen kalau sudah dikasih karunia keselamatan, nyingkem, gak mau cerita. Lah ini modelnya kayak seperti itu. Kok Cik kebanget? Cerita dong, cerita. Jangan hanya terang itu engkau tutup dengan gantang. Terang itu kau sampaikan kepada orang lain. Takut Pak, Bapak Ibu. Kalau belum waktunya mati ya nggak mati juga gitu loh. Ya, saya senang Bapak Ibu. Ya, pokoknya kalau ke rumah sakit Bapak Ibu, saya buka tempat-tempat kamar yang lain, saya pasti doakan. Ya, orang sakit Bapak Ibu, orang sakit nggak mungkin tolak loh ketika kita mau doakan, nggak mungkin, nggak mungkin. Wong kadangkala jalan buntu, cari orang pinter kok. Pokoknya yang penting waras. Apa mana didoakan? Seperti Pak Haji yang kemarin itu saya doakan. Senang sekali dia. Ya. Supaya nanti mati masuk surga Pak Haji. Oh iya Pak, iya Pak, iya Pak. Bapak Ibu, ya mereka ya nggak marah dan lain sebagainya. Enggak. Itu paling enak Bapak Ibu. Saya paling senang kalau pelayanan di rumah sakit. Apalagi di ICU. Saya tahu model orang seperti ini dulu diajak ke gereja, malesnya bukan main, males. Ayo Bu ke gereja, woi kapan-kapan aja. Oh kenapa kemarin sudah ditenono ya. Masuk ICU Bapak Ibu. Mulai boleh ya pendeta marah kan? Boleh. Tapi marahnya kan yang kudus kan. Saya kira apa? Ada alasan lagi, nggak ada waktu untuk Tuhan. Mau saya doakan, saya persiapkan. Saya memang spesialisnya di situ Bapak Ibu. Mempersiapkan orang menghadap Tuhan. Jangan pernah berharap minta doa saya supaya sembuh. Karena saya lebih spesifik sembuh secara rohani. Amin. Apanya yang amin Bapak Ibu? Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, yuk kita jadi saksi Tuhan. Amin. Kalau saudara sudah mengaminkan, Tuhan sudah catat amin saudara, Tuhan sudah tulis, maka PR Bapak Ibu, tiap malam doakan minim 2 orang yang Bapak Ibu kenal, yang belum kenal Yesus. Siap? Duh, amin emang ya apa sih? Amin. Sebutkan nama minim 2 orang, entah itu suami saudara, istri saudara, anak saudara, menantu saudara, orang yang saudara kenal. Doakan saudara bawa nama orang itu. Doakan supaya mendapat kasih karunia. Jangan jadi orang Kristen yang egois. Lu masuk neraka ya terserah, masuk surga ya terserah. Jangan Bapak Ibu, jangan. Oke, mulai hari ini ya Bapak Ibu ya. Malam sama suami, yuk suamiku kita berdoa, kamu doakan ini, aku ini.
nama ini kita kenal, dia belum percaya, yuk kita doakan. Bapak Ibu, punya masalah segudang apapun, kalau saudara memikirkan jiwa, semua diselesaikan Tuhan kok. Percaya, yang minggu kemarin itu kan sudah disampaikan kan, sama Pak Widi. Coba fokus pada pada jiwa. Maka masalah-masalah Bapak Ibu yang ruwet itu bisa teratasi dengan sendirinya. Kalau saudara fokus sama masalah terus, fokus, semakin kuat deh masalahnya. Maka Bapak Ibu, yuk kita mendoakan minim 2 orang yang Bapak Ibu kenal. Amin. Jadilah saksi Tuhan. Mari kita naikkan puji.